diberikan kesempatan untuk beribadah di minggu pagi ini. Tante harap di saat ibadah dimulai, adik-adik harus duduk yang rapi, tertib di tempat duduknya masing-masing. Dan jangan lupa mempersiapkan apa Tante? Alkitabnya. Dan persembahannya juga ya adik-adik. Siapkan hati dan pikirannya supaya kita fokus beribadah sama Tuhan Yesus. Adik-adik, Tante undang untuk bangkit berdiri semua. Semangat, bangkit berdiri. Ya, wow, udah berdiri semua? Ya, hebat. Kita angkat satu lagu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Lanjutkan pujian kita, jangan ada yang bergerak dari tempatnya. Kita mau sungguh-sungguh masuk ke hadirat Tuhan dengan sikap berdoa. Nanti undang adik-adik, angkat pujian kita bukan dengan barang fana. Dengan sikap berdoa, dengan lebih sungguh-sungguh lagi.
puji dan syukur kami ucapkan atas kehadiran-Mu Tuhan di pagi hari ini, sehingga kami bisa Tuhan beribadah meskipun dari online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan. Tuntun mereka Bapa agar mereka bisa mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati juga Tuhan buat guru-guru sekolah minggu Tuhan, kiranya guru-guru sekolah minggu ini Tuhan selalu sabar untuk melayani adik-adik kami ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, ampunkan segala dosa kami Tuhan, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Hai adik-adik semuanya, tema kita minggu ini adalah Yesus bangkit. Nah, sebab Yesus telah mati dan bangkit dan naik ke surga, kita semua mau bersukacita nih Tante. Iya, betul. Semuanya mau menggerakkan badannya untuk Yes. memuji nama Tuhan. Tuhan. Ya, semuanya Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan itu telah mati, bangkit dan naik ke surga. Ya, musiknya Tante. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
hukum Taurat pada saat ini. Namun, karena ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus, hukum Taurat kita akan kita ganti dengan pengakuan rasuli yang kedua. Bagaimana bunyinya? Ya, mari kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Ya, ikuti tante di rumah. Pengakuan iman rasuli yang kedua ialah: aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Belajar di rumah ya adik-adik, harus tahu. Terima kasih. Iya, adik-adik, kini waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, apa yang harus kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang pastinya pertama itu siapkan hatinya dulu. Hati. Iya, siapkan hati. Terus jangan lupa Alkitabnya sudah ditaruh di depan agar gampang untuk membuka Alkitab ketika firman Tuhan akan sampai kepada kita. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Kami sungguh bersyukur kebaikan Tuhan memberikan kami kemenangan lewat kebangkitan Anak Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah mengalahkan kematian, Engkau memberikan kehidupan, memberikan keselamatan lewat pengorbanan Kristus Yesus sebagai ganti dari dosa-dosa kami, sehingga kami diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami akan bersekutu dengan firman-Mu, berkenan Engkau hadir di hati kami. Dan Kristus Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.
Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Selamat Paskah. Inang sampaikan untuk kita semuanya. Inang berharap setiap adik-adik sekolah minggu yang menikmati berkat Tuhan, yang merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kita menerima keselamatan daripada Tuhan, kita syukuri, kita terima dengan penuh sukacita, dan kita hidupi keselamatan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 hingga ayat 12. Kita tidak akan membacakan isi nats itu, tapi mari kita dengarkan dengan seksama. Selamat Paskah adik-adik sekolah minggu. Selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus untuk memberikan keselamatan bagi kita. Adik-adik sekolah minggu, Inang bersyukur, Inang berterima kasih untuk setiap adik-adik yang telah berpartisipasi untuk mengirimkan foto-foto mewarnai telur. Walaupun saat ini kita tidak bisa merayakan Paskah bersama-sama di gereja, kita mencari telur seperti sedia kalanya, tapi Inang tetap bersyukur untuk antusias adik-adik sekolah minggu yang walaupun di rumah saja tetap ambil bagian menghias telur. Terima kasih untuk adik sekolah minggu Widya Siringo-ringo yang sudah mengirimkan gambarnya, Renata Siringo-ringo, demikian juga dengan Clara Ritonga, demikian juga dengan dari Jericho ada Amel, Ferdi Rambe, demikian dengan Bella Siagian, dan juga ada lagi dari adik kita Keila Nababan yang sudah mengirimkan foto-foto, dan tidak lupa dari teman kita John Rambe dan adiknya yang sudah mengirimkan foto mewarnai telur. Kita bersyukur kita masih diberikan waktu untuk kreativitas ini. Untuk adik-adik yang belum ikut serta, kita tetap bersukacita dalam perayaan Paskah. Mengapa Inang mengajak adik-adik sekolah minggu untuk mewarnai telur? Kita melihat dan Inang ingin mengajak adik-adik, telur itu sebenarnya memberi gambaran atau simbol akan adanya kehidupan. Jika dalam kekristenan, telur mendapatkan makna religius, yaitu sebagai simbol makam batu di mana Yesus keluar menyongsong kehidupan baru melalui kebangkitannya. Pada hari yang ketiga setelah Kristus Yesus mengalami penderitaannya, dicaci maki, dicambuk, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati untuk memberikan keselamatan untuk adik-adik, buat Inang, mama, papa, semua orang-orang percaya di seluruh dunia akan memperoleh keselamatan yang Yesus
kerjakan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita melihat dan mari kita melihat tanda-tanda kebangkitan Yesus berdasarkan firman Tuhan untuk kita hari ini dalam Lukas. Apa sih tanda kebangkitan Yesus Kristus itu? Yang pertama adalah kubur kosong. Ketika murid-murid itu pergi ke kubur Yesus, pertama itu para perempuan yang pergi pada pagi-pagi benar, pagi-pagi buta, membawa rempah-rempah yang sudah mereka sediakan, mereka bawa dari tempat mereka, tetapi mereka mendapati batu sudah terguling dan kubur itu tidak ada lagi Yesus di dalamnya. Bahkan murid-muridnya juga yang mendengar tentang kebangkitan Yesus daripada perempuan-perempuan yang membawa berita itu. Adik-adik, reaksi mereka tidak percaya sehingga mereka berlari dengan sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya untuk melihat benarkah Yesus telah bangkit, dan mereka mendapati kubur kosong. Kubur kosong menyatakan bahwa Yesus bangkit, Yesus membawa kemenangan, Yesus telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, agar adik-adik, inang, semua orang percaya memperoleh keselamatan. Jika kita sudah memperoleh keselamatan yang daripada Kristus Yesus, syukuri keselamatan itu, sebab tidak dapat kita kerjakan keselamatan yang daripada Yesus. Kembali kita ingat, telur yang tampaknya seperti benda mati, yang menunjukkan, menggambarkan, menyimbolkan makam batu, tapi dari sebuah telur ketika ia ditetaskan akan ada kehidupan yang baru. Dan Kristus Yesus juga setelah ia mati, bangkit, memberi kehidupan yang baru dalam keselamatan buat semua orang percaya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami telah bersekutu dengan firman-Mu. Hadirlah Engkau di dalam hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, tidak menyia-nyiakan pengorbanan anak-Mu Kristus Yesus yang telah memberi kami keselamatan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang baik, jadikan kami menjadi sekolah minggu yang tukuk dan dengar-dengaran firman-Mu. Dan Kristus Yesus kami terima firman-Mu. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, kita sampai di ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan kita di minggu ini terambil dalam Lukas 24 ayat yang ke-6a. Lukas 24 ayat yang ke-6a. Bunyinya adalah, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Sangat singkat ya adik-adik. Jadi harapan Tante semua adik sekolah minggu yang ibadah hari ini pastinya bisa menghafal dan mengirimkan video ayat hafalannya ke guru-guru sekolah minggu. Dan Tante tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang memberikan ayat hafalan setiap minggunya. Tuhan memberkati kalian semua dan terima kasih. Ya adik-adik,
Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersama-sama mengucapkan doa persembahan. 2, 3 ya. Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Iya, mari kita bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Amin. Ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Kristus Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok hingga Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih. Kami, Guru Sekolah